Selamat malam teman-teman. Gimana kabarnya? Teman-teman sehat semuanya? Alhamdulillah ya kalau sehat. Kalau ada yang sakit ya semoga lekas sembuh ya. Jadi saya teringat ya dengan kata-kata Osho ya. Jadi Osho ini bilang ya teman-teman ya, bahwa setiap orang itu selalu terburu-buru ya, hidupnya tuh terburu-buru. Nggak tahu ya terburu-burunya tuh buat apa, mau kemana gitu ya. Terus setiap orang tuh selalu berlari ya, tapi nggak tahu ya berlarinya tuh tujuannya kemana, terus kenapa gitu ya. Setiap orang itu selalu mengumpulkan ya, mengumpulkan harta, mengumpulkan kekuasaan ya, mengumpulkan kehormatan, tapi nggak tahu ya buat apa gitu. Terus mau dipakai buat apa itu nggak tahu ya. Kenapa kok ngumpulin itu ya. Dan tahu-tahu maut mengetuk pintu kita teman-teman ya, dan mengambil semuanya ya. Harta, kekuasaan, kehormatan itu semua hilang ya ketika kematian datang ya, mengetuk pintu kita teman-teman ya. Saat kematian datang semua diambil teman-teman ya. Jadi kata Osho itu, mengumpulkan harta, kekuasaan ya, kehormatan itu nggak sebanding ya, nggak worth it ya. Kata dia tuh, coba kita kumpulkan ya sesuatu ya yang nggak bisa ya diambil sama kematian ya. Jadi kita mengumpulkan sesuatu yang kematian tidak bisa mengambilnya ya. Kematian datang pun itu nggak akan hilang ya. Nah itu ya, kita cari tahu ya, apa itu sesuatu itu ya, yang ketika kematian datang itu nggak akan hilang ya. Tidak seperti harta, kekuasaan ya, kehormatan, jabatan, segala yang ada di dunia ini itu kalau kematian datang kan hilang ya. Nah ini sesuatu yang jika kematian datang itu nggak akan hilang ya. Kematian nggak bisa ngambil. Nah kita sama Osho ini disuruh mengumpulkan itu ya, supaya kematian ketika datang ya tetap ada gitu, nggak akan hilang. Terus ada kata-kata dari Krishnamurti teman-teman ya, sama dari orang India juga ini Krishnamurti. Jadi saat kita menderita ya teman-teman ya, menghadapi penderitaan itu, kita tuh jangan terus lari ya. Maksudnya lari itu selalu mencari kenyamanan ya, supaya nggak merasakan penderitaan itu teman-teman ya. Selalu lari dari kenyataan ya. Penderitaan kan itu kenyataan teman-teman. Jadi kata Krishnamurti itu, kita tuh selalu lari hidupnya ya, lari dari kenyataan. Jadi kita selalu memupuk ya ratusan pelarian ya dari penderitaan, yang padahal itu penderitaan adalah fakta teman-teman ya. Jadi kalau bisa tuh, kalau misalkan kita sedang menderita ya kita terima gitu teman-teman, kita hadapi, kita cari tahu solusinya. Jadi jangan terus berlari ya, jangan terus lari dari kenyataan itu. Misalkan contohnya ya teman-teman ya, kita lagi sumpek gitu ya hidupnya.
Kan sering banget ya kita pasti lari, entah itu lari ke minuman keras atau lari ke judi, bahwa larinya hal-hal yang negatif ya, nggak kita hadapi ya. Maksudnya, oh iya aku lagi sumpek, terus kita lihat ya, kita sadari, oh kenapa kok aku bisa sumpek ya, dicari tahu penyebabnya, terus cari tahu solusinya gitu kan teman-teman. Kebanyakan kan kita enggak ya, selalu lari ya dari kenyataan gitu. Itu kata Krishnamurti ya teman-teman. Bapak Krishnamurti ini tokoh India, orang India dia teman-teman. Jadi kalau bisa ya kita hadapi ya penderitaan itu, karena itulah fakta teman-teman ya, kenyataannya. Jadi jangan terus berlari ya mencari kenyamanan teman-teman ya. Kita hadapi. Itu ya teman-teman. Terus ada satu lagi ya. Orang Vietnam teman-teman ya, dia biksu ya, biksu tapi aliran Zen ya, namanya Thich Nhat Hanh ya, Thich Nhat Hanh. Jadi kata Thich Nhat Hanh itu, kehidupan kita itu seperti gelombang laut teman-teman ya. Gelombang laut kan naik turun ya. Naik turun kan ada hidup, ada kematian ya. Jadi kan gelombang laut kan adanya kan di permukaan teman-teman ya, gelombang itu ya. Selalu kan adanya di permukaan ya. Ketika lebih dalam lagi kan udah nggak ada gelombang ya, adanya air ya. Dan gelombang laut sendiri kan terciptanya juga dari air kan. Jadi pada dasarnya kan gelombang itu kan air ya. Nah, sama kayak kehidupan kita ya, hidup kita kan permukaan nih. Jadi tuh tingkat kesadaran kita kan berlapis-lapis teman-teman ya. Kalau teman-teman pernah tahu Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad, itu kan ada langit pertama, kedua sampai langit ketujuh ya, itu tingkat kesadaran teman-teman. Ya bukan sebenarnya ya, sampean cari tahu sendiri ya. Jadi langit 1, 2 sampai 7 itu perumpamaan ya tingkat kesadaran kita. Nah, kalau permukaan tuh ya mungkin kesadarannya di tingkat pertama ya. Jadi itu kita masih ini ya, terpengaruh sama polar ya. Jadi kan kalau di permukaan ini kan ya, polar ya, jadi positif negatif, baik buruk, hidup mati gitu ya, senang sedih ya. Jadi ada kutub gitu ya, polar ya, jadi berpasang-pasangan ya. Nah, sama seperti halnya air laut ya, gelombang laut ya. Ketika kita menyelami kesadaran lebih dalam lagi ya, itu kita bisa menjadi air ya. Jadi tidak terpengaruh oleh kehidupan dan kematian, terus senang sedih, jadi selalu stabil ya, seperti air laut yang ada di area bawah ya. Jadi dia nggak terpengaruh sama naik turunnya gelombang air laut ya. Nah, kehidupan kita juga seperti itu teman-teman. Ketika kita bisa menyadari ya lebih dalam lagi, sadaran kita ya dilatih. Kata Thich Nhat Hanh ini, kalau kita sering latihan ya, menyadari diri, melatih kesadaran diri ya lebih dalam lagi, kita bisa menjadi seperti air itu ya. Jadi kita nggak menjadi gelombang teman-teman, naik turun ya, up and down. Jadi kalau kita bisa sadar, lebih sadaran kita lebih dalam lagi, kita bisa menjadi air ya. Jadi bisa stabil ya, nggak terpengaruh sama ini ya, permukaan ini ya, kehidupan polar ya, positif negatif, baik buruk, hidup mati, seperti itu. Nah, kata dia ya, jadi
selalu menyadari ya, selalu berlatih kesadaran ya, dari menyadari nafas ya, terus menyadari tubuh ini ya, selalu fokus ya. Ketika kita full kesadaran ya, full penuh perhatian kan, kita jadi nggak mikirin masa depan ya, masa lalu ya, kehidupan, kematian. Jadi fokus ya, menyadari momen saat ini di sini. Nah, dia juga ada puisi ya yang dinyanyiin dia ya, sama Thich Nhat Hanh itu. Jadi dia orang Vietnam tapi bisa bahasa Inggris, orang tinggalnya di Perancis kan ya. Nah, puisinya seperti ini ya teman-teman ya, dinyanyiin ya. Jadi dia tuh selalu ngajarin ya, ketika kita mengambil nafas ya, menghirup nafas, itu kita telah pulang ya teman-teman. Pulang ya, kita telah pulang, kita telah tiba ya, telah sampai ya ke dalam diri ya, dan kita pulang ya, sampai ke rumah ya. Rumah kita kan dalam diri kita ini ya. Terus ketika kita pulang ya, itu kita merasa full ya, merasa penuh ya, sudah solid apa ya, penuh tuh kayak udah ya, kita sendiri tuh udah cukup ya yang di dalam diri ini ya. Terus kita merasa bebas ya, bebas dari masa lalu, masa depan, bebas dari rasa takut, khawatir akan masa depan, dan bebas dari rasa sedih ya, masa lalu ya, seperti itu. Terus ketika semakin dalam lagi ya, lebih dalam lagi ya, kita kembali ke asal kita ya, tempat asal kita ya, tempat kita berasal ya, tuh ya, Tuhan itu sendiri ya, itu teman-teman. Itu yang paling dalam itu teman-teman. Ya kita harus sering-sering latihan, cari tahu sendiri teman-teman. Harus cari tahu sendiri ya. Jadi kita buktikan ya, jangan percaya ya sama omongan orang. Buktikan, emang bener nggak sih yang diomongin Thich Nhat Hanh nih, yang orang Vietnam ini gitu. Buktikan pas kita ya latihan menghirup nafas, terus menyadari nafas, apakah benar kita akan tenang seperti itu. Dibuktikan ya. Nah, ini dinyanyiin ya, latihan ini ya sama beliau ya. Jadi biar kita tuh ingat ya, untuk selalu menyadari nafas. Jadi nyanyinya seperti ini ya. I have arrived, I am home, in the here and in the now. I have arrived, I am home, in the here and in the now. I am solid, I am free, I am solid, I am free, in the ultimate I am dwell, in the ultimate I am dwell. Jadi kalau di bahasa Indonesiain tuh kayak gini teman-teman. Aku telah tiba, aku pulang di sini dan sekarang. Aku
telah sampai, aku pulang di sini dan sekarang. Aku penuh, aku bebas, aku penuh, aku bebas. Di tempat berasal, aku tinggal. Di tempat berasal, aku tinggal. Kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Ya itu aja teman-teman ya. Jadi permukaan ini ya, kehidupan ini yang di area permukaan ya. Ibarat air laut tuh dia di permukaan, jadi kita tuh masih terpengaruh sama gelombang air laut ya. Kegulung sama ombak, kadang naik turun ya, up and down ya, seperti itu ya. Ya biar kita nggak terpengaruh sama permukaan ini ya, gelombang air laut ya, kita harus selalu latihan untuk menyadari diri ya lebih dalam lagi agar kita bisa menjadi air itu sendiri teman-teman ya. Jadi nggak terombang-ambing ya sama gelombang laut, nggak up and down, tetap stabil ya, nggak mau saat kita hidup atau mati ya tetap stabil gitu ya. Ya seperti kata Osho ya, kita kumpulkan sesuatu yang ketika kematian datang itu kematian nggak bisa ngambil ya, nggak akan hilang ya. Kalau harta, kekuasaan, kehormatan kan kalau kematian datang kan hilang semua teman-teman ya. Nah ini sesuatu ini kalau kita kumpulkan kematian itu nggak bisa ngambil. Nah itu kita cari tahu teman-teman ya. Masing-masing individu ya kita cari tahu sendiri ya, kita buktikan, jangan percaya omongan beliau-beliau ini ya. Ya harus kita buktikan apa benar seperti itu gitu teman-teman. Udah teman-teman ya, semoga video ini bermanfaat, semoga teman-teman keluarga selalu sehat, bahagia, damai, sejahtera selalu, hidupnya adem, ayam, tentrem, gemari palau jinawi ya, amin.